Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat hikmah Jumat yang berbahagia, kita hidup di dunia tidak bisa lepas dari kata-kata bahagia, sedih, galau, dan itu hampir semua manusia merasakan rasa sedih, rasa bahagia, rasa kehilangan, rasa memiliki. Dari sekian banyak hal hidup kita sering kita merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak nyaman, sehingga kadang kita merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, ada yang kurang dari hidup kita. Apalagi ada satu hal ketika kita menginginkan manusia hidup sesuai dengan kondisi manusia. Manusia banyak keinginan, banyak yang diinginkan. Hidup di dunia itu banyak hal yang ingin dipingini, ingin dimiliki, sehingga kita sebagai manusia harus siap dengan kesuksesan, siap dengan kebahagiaan, siap dengan kesedihan dan kegagalan. Apalagi apa yang kita inginkan tidak tercapai, disitulah rasa kegalauan kita mulai muncul, rasa sedih, rasa galau, karena apa yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, inilah kadang kita hidup di dunia ini, rasa galau membayangi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang berkeinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Karena apa? Tujuan utama adalah meraih dunia, sehingga kita lupa bahwa manusia hidup di dunia ini tujuan akhirnya adalah meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Dalam hadis lain dikatakan, walam ya'tihim dunya illa ma kutiba lahum. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan ditakdirkannya saja untuknya. Di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwa tidak ada yang terlewatkan ketika hal itu menjadi hak kita, menjadi hak manusia. Maka dari itu, di dalam hati kita, rasa galau kita, rasa was-was kita, sudah sepantasnya bagaimana kita berupaya untuk menghilangkan. Walaupun tidak semudah kita membalikan tangan untuk menghilangkan rasa galau itu. Di sini rasa galau itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rasa galau yang ada sebabnya. Di sini kenapa kok ada sebabnya? Karena kita ada keinginan yang tidak tercapai, sehingga kadang kita berpikiran dan berprasangka yang tidak baik, yang buruk. Dan itulah kadang yang menimbulkan yang pertama adalah galau yang ada sebabnya, karena tidak tercapainya keinginan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah rasa galau yang tanpa sebab. Kenapa kok tanpa sebab? Ya, di sini kadang kita tidak sadar kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Baru kita sadari bahwa kita melakukan kesalahan yang sangat besar, merasakan dosa yang sangat besar. Disitulah muncul rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita, dan rasa galau kita. Maka kita sebagai manusia harus berusaha bagaimana kita mengurangi perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terjadinya dosa kepada diri kita. Di sini mencoba kami sampaikan bagaimana cara kita menghilangkan rasa galau ketika kita tiba-tiba perasaan kita, hati kita muncul gundah gulana di dalam diri kita. Yang pertama adalah
mari kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah menjadi tenang dan tenteram. Di sini jelas sekali kita mengingat kepada Allah. Karena apa? Apa yang terjadi di dunia ini adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua atas izinnya, semua atas ridhonya, dan semua atas rencana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh ke muka bumi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Hidup di dunia ini adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, kitab suci kita. Mari kita perbanyak ketika hati kita galau, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Setiap saat dimanapun kita berada, sesempat apapun, sesibuk apapun, jangan pernah terlewatkan kita membaca Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an adalah penerang kita, penerang hidup kita, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi yang kedua di sini kami sampaikan adalah mari memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembah apa yang ada di dadamu dan petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jelas sekali bahwa Quran di sini adalah sebagai obat, sebagai peringatan, dan sebagai petunjuk ketika kita dalam rasa hati kita ketakutan, kegalauan. Disinilah Al-Quran hadir sebagai penerang hidup kita, sebagai penyejuk hidup kita di sini. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, dengan mengamalkan sholat-sholat sunnah. Intinya di sini bagaimana kita berupaya selalu dekat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apakah kita di rumah, apakah kita di jalan, apakah di ruang tempat kerja, selalu hadirkan Allah, Allah, dan Allah. Selalu ada Allah di samping kita dimanapun kita berada. Sehingga kita apa? Kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan, Allah lah yang mengatur kehidupan di dunia ini. Jadi sepantasnya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jangan sekali-kali ketika kita galau mengadu kepada manusia. Kenapa? Yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Sebaik-baik pembuat takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sepantasnya kita mengadu ketika kita sedang galau, sedang resah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamas syukru kasih wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini semua atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hikmah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hidup di dunia ini selalu berupaya bagaimana hidup kita ini selalu bermanfaat kepada orang lain. Hidup ini selalu berbahagia. Hidup ini selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Hati kita terbimbing, hidup kita terbimbing, sehingga tujuan yang kita impikan, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, bisa kita tercapai. Seperti doa yang kita baca setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kehidupan dunia yang bahagia, akhirat yang bahagia, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Sahabat Hikmah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita selalu berdoa kepada Allah, semoga hidup kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bersama-sama kita hadirkan Allah di dalam kehidupan kita, dalam setiap saat dimanapun kita berada. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.